tanggapan orang, pujian Ya. orang itu adalah imagologi. Dan yang muncul sekarang kan yang paling penting bukan apa yang hadir dalam pikirannya sebagai idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita akan mulai program ini, program ngobrol-ngobrol santai. Tapi jika bisa sih mendalam, kalau nggak mendalam nggak apa-apa, yang penting ketemu santainya. Program ini ngobrol dengan Bapak Icon, dosen saya di Akidah Filsafat, dan kita bisa berguru banyak hal. Inti dari program ini ngobrolin segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang bisa jadi kita lewat, kita anggap itu biasa, dan kita obrolkan di sini. Temanya bisa kita pilihkan, artinya teman-teman suatu ketika bisa minta ke kami untuk ngobrolin ini dong, misalnya. Nah, hari ini kita akan mulai, mudah-mudahan berhasil, karena ini program yang pertama. Baik, kita sebenarnya kemarin udah ngobrol tentang imagologi. Kita akan mulai dari imagologi aja deh. Menurut teori, zaman ini, zaman setelah modern ini disebut dengan zaman imagologi. Pada zaman modern disebut sebagai zaman ideologi. Ideologi itu gagasan dianggap penting dan menjadi pusat. Karena itu seluruh kehidupan dilihat apa gagasannya, apa pikirannya. Sangat serius. Kemudian masuk pada zaman sekarang namanya imagologi. Imagologi itu yang penting adalah citranya, kesannya. Gagasan menjadi nggak begitu penting. Dan konon itu menjadi cara orang bertindak. Pada zaman modern, cara orang bertindak itu, ini gagasannya apa ya? Ini didasarkan pada pikiran apa? Orang buat organisasi misalnya, itu karena saya ingin melakukan ini, ada pikiran, lalu dibuat organisasi. Tapi di zaman imagologi, orang buat organisasi karena ya pengen aja, pengen kumpul-kumpul. Kaos-kaos misalnya, di zaman ideologi, kaos-kaos itu ada gambar-gambar tertentu yang itu ideologis. Gambar, ya pasti ada maknanya, logo-logo itu ada maknanya, kaos-kaos juga ada maknanya. Sekarang di Indonesia misalnya, ada kaos di Jogja, mereknya Dagadu, yang itu artinya matamu. Itu nggak ada nggak ada ide apapun, gagasan apapun, kecuali sekedar main-main, mengesankan santai. Nah, kita akan ngomongin itu, gimana itu situasi imagologi itu. Kang Gibson, silakan. Ya, fenomena imagologi itu yang berembak gila-gilaan, walaupun pada dasar awalnya sih imagologis menurut saya ide dasar awalnya itu baik-baik aja sih, gitu. Karena itu biasanya, dan itu kan muncul di era-era informasi, secara lebih gila-gilaan, informasi virtual. Pada dulunya sih itu berkenaan dengan prosesi pengiklanan, perdagangan merek tertentu untuk supaya citra produk dagangnya itu laku, gitu ya. Sehingga produk dagang ini dimunculkan sedemikian rupa, pakai label, kemudian pakai apa gitu. Itu tidak ada masalah pada awalnya, walaupun kemudian tiba-tiba produk dagang ini menjadi identitas individu, Mengekstrim ya, jadi ekstrim, menjadi gila gitu, sehingga individu diidentifikasi oleh produk dagang tertentu itu pada awalnya. Nah, pada fase sekarang lebih gila lagi, yaitu pada fase periode virtual ini. Imago itu menjadi bukan sekedar image bias, tapi menjadi citra hidup, bahkan jangan-jangan menjadi orientasi hidup. Apa yang disebut dengan
ada orientasi melakukan apapun supaya terkenal gitu. Yap, terkenal ya. Terkenal gitu, populer gitu. Karena itu tiba-tiba menjadi salah satu modal. Bukan hanya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, bahkan jangan-jangan ekonomi menjadi kuat, citra politik menjadi kuat juga karena pencitraan itu. Tapi itu kan pada politisi, pada selebriti, tidak pada semua orang. Ujung-ujungnya orang, ya kalau selebriti itu kadang-kadang juga disebut sebagai public figure. Artinya masyarakat pada akhirnya menjadikan person yang mencitrakan diri dengan citra populer itu juga merembak pada masyarakat secara umum. Secara umum dia ingin menjadi mengikuti public figure yang akhirnya dia kehilangan jati dirinya, kehilangan orientasi dirinya. Yang muncul di permukaan adalah citra-citra orang lain. Persis kayak tadi, kalau ngomongin jati diri itu sisa dari ideologi. Ideologi, ya. Tapi kalau apa yang tampak, tanggapan orang, pujian orang itu adalah imagologi. Dan yang muncul sekarang kan yang paling penting bukan apa yang hadir dalam pikirannya sebagai ide, sebagai gagasan atau citra diri yang murni, tapi bagaimana diri dalam pandangan orang lain itu yang paling penting sekarang gitu. Ya, kalau menurut orang lain saya baik, apapun jadinya baiklah saya gitu. Dan itu indikatornya adalah popularitas. Sejauh popularitas itu, apalagi orientasinya nanti apakah popularitas itu menghasilkan uang atau kekuasaan atau pengaruh apa, ya itu yang biasanya kemudian menjadi ini. Atau sekedar dipuji, misalnya banyak jempol, banyak like, itu. Gitu. Tapi arahannya biasa setelah itu kan juga dia populer, berarti dia bisa manggung di pentas apa gitu. Pada orang, arah kesananya gitu. Itu harapannya, tapi pada kebanyakan orang kadang-kadang juga nggak jelas. Karena pada ujungnya cuma beberapa orang saja yang dapat itu. Iya, ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, yang lainnya ini, yang buih ini, itu yang buih susahnya itu dia jadi mimpi aja sih ya. Jadi mimpi kayak gini, maksudnya dia dapat jempol, ya udah berarti saya memang harus melakukan itu. Kalau tidak dapat jempol, apalagi mendapat kutukan gitu, maka saya harus memperbaiki diri gitu. Jadi orientasinya citra diri, baik tidaknya saya, benarnya saya itu ditentukan oleh imago itu, oleh sejumlah jempol, sejumlah pujian, sejumlah komentar. Walaupun kadang-kadang ya komentarnya jangan-jangan malah mencaci gitu. Tapi cacian itu tidak jarang ditemukan. Kita temukan bahwa seseorang menjadi populer karena cacian. Semakin dicaci semakin terkenal. Semakin terkenal gitu. Dan dia nggak peduli dengan itu. Yang penting saya terkenal. Oke. Perbanyaklah cacian maka dia akan terkenal. Ya, makanya juga tidak jarang orang kemudian membuat sensasi dengan sensasi yang negatif dalam tanda kutip ya. Dan targetnya terkenal. Seterkenal dia bisa macam-macam. Itu yang uniknya di media sekarang. Kadang-kadang juga media tidak memilih orang. Ini orang terkenal karena apa? Kalau kita buat status misalnya di Twitter atau di Facebook, itu satu status misalnya itu dibanggakan karena yang like itu banyak. Walaupun tidak ada satupun dari yang like itu yang mengomentari. Atau yang oke deh. Saya atau mendebat dia kemudian mengaku bahwa ini membuat saya jadi tersadar misalnya. Ya minimal gini. Tersadar, terinspirasi itu jadi tidak penting. Yang penting like. Ya satu yang penting like. Kadang-kadang juga jumlah komentar cuma 1-2, yang like puluhan gitu, dan dia tetap memproduksi. Jadi yang muncul sekarang kalau masa imago, masa ideologi, mungkin satu statement tuh yang dia cari adalah wacana. Nah sekarang yang muncul karena komentar itu identik dengan wacana. Anggap aja itu wacana bisa berbentuk pujian, dukungan atau kritik, bahkan mungkin penghinaan. Tapi itulah wacana. Tapi itu jangan-jangan sebenarnya oleh pembuat statusnya sendiri nggak dibaca-baca amat. Yang dia hitung adalah jumlah komentarnya berapa,
jumlah apa namanya like-nya memberikan berapa. like atau jempolnya berapa. Makanya yang sekarang sering dimunculkan kan subscribe-nya. Berapa yang mengikutinya, padahal pengikut itu bisa pengikut dalam pengertian memang pendukung, bisa jadi malah pembenci. Jadi ada kemungkinan yang bersangkutannya sendiri sebenarnya nggak peduli nggak peduli pada komentar orang seperti apa. Ya status pada ujung-ujungnya bukan berorientasi pada upaya untuk mengoreksi dirinya, tapi hanya untuk menampilkan bahwa dia banyak penggemar atau pembenci, jangan-jangan. Itu yang sekarang diinginkan di imagologi. Oke, mengganggu nggak itu pada proyek kemanusiaan? Kan manusia konon harus bisa menemukan ini lagi-lagi kalau pakai istilah ideologi jati diri ya istilah ideologis.